Yuk kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghampiri Engkau di dalam segala keterbatasan kami memahami Engkau, dan juga di dalam segala pergumulan kami di tengah-tengah pandemi yang tak kunjung selesai. Tetapi hiburkanlah hati kami melalui firman-Mu Tuhan, karena firman yang setiap minggu kami renungkan ini boleh menguatkan kami, menyadarkan kami, dan boleh membawa kami semakin mengenal dan dekat dengan Engkau. Pimpinlah persekutuan kami pagi ini. Tuhan juga menolong hamba-Mu berkata-kata, supaya apa yang disampaikan boleh disampaikan dengan sejelas mungkin, sehingga kebenaran firman-Mu boleh dimengerti oleh setiap kami yang mendengarkan, dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pikiran kami, waktu dan hati kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya akan share screen. Ya, saudara, di dalam kehidupan kita ya, saya yakin paling tidak kita ini pernah mengalami satu kali di dalam hidup kita, kita itu kecewa dengan sesuatu barang yang kita beli, yang kita mungkin pikir itu asli, ternyata barang itu bukan asli atau palsu atau KW2 dan sebagainya. Ya, paling tidak kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Saudara, apa yang kita alami dalam hidup kita di dalam dunia ini juga ternyata bisa terjadi di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Itulah sebabnya hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema di dalam pembahasan tentang doktrin gereja ini adalah tanda gereja yang sejati. Ya, apa sih tandanya gereja yang sejati itu? Ya, setiap barang itu punya tandanya. Ini asli, ini bukan asli. Nah, gereja itu ternyata juga sama seperti ini. Nah, kita akan mencoba melihat apa itu tanda gereja yang sejati. Saudara, pertama, gereja yang sejati itu harus memiliki satu gedung yang besar, saudara. Gedungnya mewah, besar, penuh dengan fasilitas yang macam-macam. Nah, itulah tanda pertama bahwa kita boleh memastikan bahwa ini adalah satu gereja yang sejati. Ya, jadi bukan gerejanya kecil di tengah kampung. Nah, itu kemungkinan besar atau bukan gereja yang sejati. Kedua, gereja sejati itu harus memiliki satu komunitas atau jemaatnya banyak. Ribuan bahkan puluhan ribu yang menjadi anggota di dalam gereja yang besar tadi itu. Nah, semakin banyak anggotanya berarti menunjukkan bahwa itu adalah satu gereja yang benar, gereja yang sejati, ya. Nah, ketiga, tandanya itu gereja yang sejati, gereja itu harus sudah lama eksis, sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun ada di muka bumi ini atau di kota tertentu, sudah lama berdirinya. Oh, saya tahu gereja itu sudah sejak saya kecil, sudah sejak kakek buyut saya sudah ada dan kita beribadah di situ, ya. Jadi ini menunjukkan tentang keberadaan sebuah gereja. Yang keempat, saudara, tanda gereja sejati itu biasanya dikenal dengan hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya terkenal, orang top, ya, bahkan mungkin lulusan luar negeri dan sebagainya, bergelar tinggi dan dikenal sebagai seorang yang ramah, yang sabar, tidak mudah marah, orang yang baik dan sebagainya, ya, ramah dengan jemaat dan lain-lain. Jadi hamba Tuhannya itu satu orang yang sangat terkenal di masyarakat. Yang berikutnya, tanda gereja sejati itu tidak bisa dilepaskan, saudara, dari banyaknya mujizat yang terjadi di dalam gereja tersebut. Hal-hal yang bersifat spektakuler, mujizat terjadi, karya Roh Kudus di dalam gereja tersebut menunjukkan gereja itu adalah gereja yang benar, gereja yang sejati, ya. Nah, terakhir tentu saja gereja sejati itu harus memiliki satu ibadah yang menyenangkan, ya. Ibadah atau khotbah hamba Tuhannya itu sangat menyenangkan, sangat menyentuh hati, enak didengar, ibadahnya, musiknya sangat menggugah hati, menghibur dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini adalah tanda-tanda gereja yang sejati. Tapi sayangnya saudara, semua yang saya barusan katakan ini satu kriteria yang salah, saudara. Kalau kita menempatkan gereja sejati tandanya hanya karena gedung, hanya karena jemaatnya banyak, hanya sudah lama berdiri, karena hamba Tuhannya terkenal, banyak mujizat, ibadahnya cocok dengan telinga saya, kita sudah keliru menilai sebuah gereja. Ya, jadi ini bukan
tanda gereja yang sejati. Maka saudara, saya memberikan peringatan penting bagi setiap kita yang mengikuti dan mendengarkan ya. Jangan sekali-kali menilai sebuah gereja karena fenomena. Oh, karena gerejanya ada di tengah kampung, pasti ini gereja yang tidak benar. Oh, karena gerejanya ada di tengah jalan raya besar, gedungnya mewah, ini pasti gereja sejati ya. Jangan menilai dengan hal-hal yang fenomena atau hal-hal yang nampak luar. Ini sesuatu ya kebiasaan manusia di dalam sepanjang zaman, saudara. Kita selalu gampang tergoda untuk melihat hal-hal yang fenomena, barang-barang bermerek dan sebagainya dan lain-lain ya. Nah, di dalam hal kita menilai hal-hal rohani, ini harus kita singkirkan semua. Nah, kalau begitu, apa tanda gereja sejati yang benar, saudara? Kalau bukan hal-hal yang bersifat fenomena tadi. Saudara, di dalam pandangan teologi reform sebagai patokan kita, dasar kita, itu memberikan paling tidak ada 3 tanda gereja yang sejati. Ya, ada 3 tanda gereja sejati. Pertama, itu berkaitan dengan firman Allah. Kedua, ada yang mengkaitkan dengan firman Allah dan sakramen. Dan ketiga, itu menghubungkan firman Allah, sakramen, dan ditambah dengan disiplin gereja. Ya. Nah, memang saudara, di dalam pandangan para teolog-teolog reform itu tidak ada kesepakatan di antara 3 tanda ini. Tetapi paling tidak, saudara, 2 tanda di antaranya itu ditekankan, yaitu firman Allah dan sakramen. Ya, jadi kalau saya berikan, siapa para teolog-teolog yang hanya menekankan tanda gereja sejati pada firman Allah? Ya ini ya, Theodor Beza, ini penerus John Calvin di Jenewa. Dan ini semua orang-orang teolog-teolog reform, tidak usah dihafalkan, tidak apa-apa. Yang kedua, siapa yang menekankan kepada firman dan sakramen? Termasuk di sini adalah Bapak Reformator John Calvin, Bullinger, Sancius, dan sebagainya. Dan siapa yang menekankan minimal ada 3 tanda, yaitu Philip Melanchthon, Bucer, dan lain-lain. Ya, nah saudara sekalian, bagaimana kita melihat kok bisa ada beda-beda seperti ini? Ya tidak masalah, karena bedanya ini sebenarnya sesuatu yang sangat kecil sekali ya. Perbedaan satu tanda, di sini ada 2 tanda. Sehingga saya mengatakan minimal, saudara, minimal tanda gereja sejati itu harus ditekankan yang utama pada firman Allah dan sakramen. Ini adalah pandangan umum di dalam teologi reform tentang tanda gereja yang sejati. Nah, itu nanti boleh ditambahkan dengan disiplin gerejawi dan yang lain-lain. Tetapi minimal firman Allah dan sakramen ini menjadi fondasinya. Nah, di dalam beberapa pengakuan, di dalam pengakuan iman reform juga memasukkan disiplin gerejawi sebagai tanda gereja ya. Misalkan di dalam Gallic Confession, Belgic Confession, pengakuan ya, ini pengakuan iman Belgic dan sebagainya, termasuk Westminster Confession dan lain-lain, dan Heidelberg Catechism itu memasukkan disiplin gerejawi sebagai tanda dari gereja sejati. Jadi ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3 tanda. Nah, saudara, bagaimana dengan Martin Luther sendiri, saudara? Martin Luther sebagai pencetus reformasi, menurut Herman Bavinck di dalam buku yang saya baca, pertama-tama dia memberikan ada 7 tanda. Nah, dari 7 tanda ini, saudara, lihat 2 tanda yang utama adalah administration of the word, yaitu firman Allah dibagikan. Kemudian baptisan dan sakramen Lord Supper, perjamuan kudus, ini adalah sakramen ya. Kemudian dia tambahkan beberapa hal yang lainnya. Nah, tetapi saudara, di dalam pemikiran Luther yang lain, Bavinck mengatakan di tempat-tempat yang lain, di buku-buku yang lain, dia hanya menyebutkan 2 yang utama, yaitu adalah pemberitaan firman Allah yang murni dan adalah pelaksanaan sakramen. Ya, jadi ada 2 di sini. Nah, di dalam bukunya Martin Luther mengatakan, di mana ada firman, di situ ada iman, dan di mana ada iman, di situ ada gereja yang sejati. Ya, ini tentang pemberitaan firman Allah sebagai tanda yang pertama. Dan juga di dalam pengakuan daripada gereja Lutheran di dalam Augsburg Confession tahun 1530, artikel ke-7 juga dengan jelas dikatakan bahwa perkumpulan orang-orang suci itu di mana Injil itu diberitakan atau diajarkan dengan benar dan sakramen dilakukan dengan benar. Ya, jadi
selalu menghubungkan tanda gereja sejati itu dengan firman dan sakramen. Nah, saudara sekalian, yang menjadi pertanyaannya adalah juga di dalam pemikiran daripada Bapak Reformator John Calvin, ya, penerus daripada Martin Luther. Dia juga di dalam bukunya mengatakan hal yang sama, di mana kita melihat firman Allah dengan sungguh-sungguh dikhotbahkan dan diperdengarkan, di mana kita melihat sakramen itu dilaksanakan sesuai dengan perintah Kristus. Di sanalah kita tidak ragu-ragu untuk mengatakan gereja Tuhan itu hadir atau gereja Tuhan itu ada. Jadi saudara lihat, Calvin sendiri dalam bukunya hanya memberikan dua tanda gereja yang sejati yang utama, firman dan sakramen. Jadi kalau ada hal-hal yang lain, betapa hebatnya gedungnya mewah, hamba Tuhannya terkenal, fasilitasnya megah, jemaatnya banyak, tapi di dalam dua tanda ini gereja tersebut error, salah, yaitu bukan gereja yang sejati, ya. Ini adalah menurut pemikiran Calvin. Juga dia melakukan ini, menyebutkan ini di dalam pengakuan iman Jenewa, ya. Dia menegaskan bahwa tanda gereja sejati sebenarnya hanya dua, pemberitaan firman dan sakramen. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah mengapa di dalam pandangan teologi reform ini kok disiplin gerejawi tidak disebutkan atau tidak dimasukkan sebagai tanda gereja yang sejati, saudara, oleh Calvin, ya. Tadi ada para bapak reformator menambahkan tanda ketiga, disiplin gerejawi. Ya boleh-boleh saja, itu tidak salah. Tetapi kenapa kok Calvin tidak mengikut sertakan itu? Ada dua alasan, saudara, yang saya temukan. Pertama, dia mengatakan, saudara, karena disiplin gerejawi itu sebenarnya ditujukan untuk manusia, ya, untuk kebaikan manusia, bukan untuk fokusnya kepada Kristus. Sedangkan tanda gereja sejati itu harus berfokus kepada Kristus. Jadi Christological Center Church, gereja yang berpusatkan kepada Kristus, yang ditandai dengan pemberitaan firman yang benar dan sakramen yang benar. Nah, jadi saudara, disiplin gerejawi ini apa? Disiplin gereja ini ada semacam satu, sesuai namanya ya, disiplin. Ini semacam satu disiplin, satu hukuman lah kepada jemaat yang bersalah, yang berdosa. Nah, hukumannya itu tentunya bukan dipukuli atau dicambui, bukan, saudara. Tapi yang dimaksud disiplin gerejawi ini digembalakan. Dia ada larangan-larangan untuk ikut pelayanan karena mungkin ada dosa tertentu yang dia perbuat dan sebagainya. Dia digembalakan, didisiplin secara khusus. Nah, ini kan ditujukan untuk manusia. Nah, dengan alasan itulah Calvin mengatakan, saudara, bahwa disiplin gerejawi ini tidak termasuk di dalam tanda gereja sejati. Yang kedua, dia mengingatkan disiplin gerejawi ini bisa salah dipraktekkan, ya, sangat rentan disalah praktekkan untuk hal-hal yang tidak fundamental, ya. Dikit-dikit nanti gereja bisa mendisiplin jemaat untuk hal-hal yang tidak penting misalkan. Nah, ini sehingga dikhawatirkan bisa merusak keutuhan daripada gereja. Nah, dengan dua alasan inilah, saudara, di dalam pemikirannya disiplin gerejawi itu tidak diikut sertakan sebagai tanda gereja yang sejati, sehingga dia memfokuskan hanya kepada dua hal, yaitu pemberitaan firman dan sakramen. Nah, ini yang akan menjadi fokus pembicaraan kita pada pagi ini, saudara, yaitu firman dan sakramen. Saudara, mengapa firman dan sakramen ini menjadi tanda gereja yang sejati? Ya, kita bahas dulu yang firman. Mengapa kok pemberitaan firman ini adalah tanda gereja yang sejati? Mungkin, saudara, kita ini agak heran dengan dua tanda ini, ya. Kok tanda gereja sejati adalah firman? Kita mungkin bertanya, ya jelaslah firman. Karena mana ada gereja yang tidak memberitakan Alkitab? Ya, setiap minggu gereja buka Alkitab, yang dikhotbahkan ya dari Alkitab, ya. Jadi maksudnya apa ketika para reformator ini menekankan bahwa tanda gereja yang sejati pertama-tama terletak pada pemberitaan firman? Nah, saudara, ini penting, saudara. Kenapa? Karena adalah satu fakta ya di depan mata kita. Gereja itu bisa salah, saudara. Gereja sangat bisa salah di dalam memberitakan firman, di dalam mengajarkan firman Tuhan kepada jemaatnya. Ini sudah ditunjukkan
bahkan di dalam Alkitab sendiri. Misal, Galatia 1 ayat 9 ya, teguran Rasul Paulus. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, surat Galatia ini menunjukkan bahwa memang ada orang-orang yang masuk di kota Galatia ini seolah-olah memberitakan firman, saudara. Seolah-olah memberitakan Injil. Tapi Paulus mengatakan Injil yang mereka beritakan itu adalah Injil yang berbeda dengan apa yang aku beritakan kepada kamu. Ya, ini berarti Injil palsu, saudara. Jadi ini sesuatu yang real di depan mata kita, bahwa gereja itu bisa salah, hamba Tuhan bisa salah, bisa keliru, bahkan bisa menyesatkan di dalam memberitakan atau mengajarkan firman kepada jemaat, meskipun sama-sama buka Alkitab. Ya, contoh lain, 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi Petrus ini mengingatkan juga kepada penerima suratnya, kamu ingat loh, seperti dulu di perjanjian lama, banyak nabi-nabi palsu itu muncul di tengah-tengah umat Allah. Jangan heran, di antara kamu, maksudnya ya di antara gereja sendiri, saudara, akan ada guru-guru palsu yang seolah-olah memberitakan firman, padahal sama sekali yang diberitakan bertentangan dengan firman. Ya, jadi saudara, inilah pentingnya satu peringatan kepada kita, mengapa pemberitaan firman itu menjadi tanda gereja yang sejati. Karena di dalam gereja bisa terjadi kekeliruan. Dan ketika gereja itu keliru memberitakan firman Allah, mengajarkan firman Allah, ya, berarti itu bukan gereja yang sejati. Maka apa sih kriterianya firman yang sejati itu? Pemberitaan firman yang benar itu kriterianya apa? Tadi saya mengatakan ya semua gereja ya buka Alkitab, ya semua gereja ya khotbah ya dari Alkitab, tidak ada khotbah dari komik atau dari novel, semua ya buka Alkitab. Nah, sekarang kita akan memfokuskan apa yang dimaksud oleh para reformator. Firman yang sejati adalah tanda gereja yang benar. Pertama, saudara, kita harus kembali kepada pertemuan kita yang awal ketika kita memulai kelas ini, yaitu adalah prinsip sola scriptura, ya. Hanya Alkitab. Sola itu artinya hanya. Scriptura, kitab suci. Hanya kitab suci, yang dimaksud adalah 66 kitab, ya, tidak lebih, tidak kurang. Jadi saudara, gereja yang benar, gereja yang sejati, dia harus memberitakan firman Allah itu dari 66 kitab ini saja. Paling tidak saya menemukan ada dua pelanggaran utama, ya, dua pelanggaran utama terhadap prinsip sola scriptura ini. Pelanggaran pertama itu adalah kita seringkali menambah-nambahi Alkitab, saudara. Jadi ada kesalahan pertama bersifat penambahan, atau kesalahan kedua bersifat pengurangan dari Alkitab. Ya, penambahan dari 66 kitab ini apa? Ya macam-macam, bisa ditambahi tradisi-tradisi manusia yang tidak ada di dalam Alkitab, ya ajaran-ajaran yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab, ataupun dari kitab-kitab lain yang di luar kanon itu ditambahkan, dimasukkan atau diajarkan di dalam gereja seolah-olah sama seperti 66 kitab. Ya, itu contoh daripada penambahan sola scriptura atau bahkan pengurangan daripada sola scriptura. Nah, saudara, mungkin saudara heran ya, mana ada gereja kok mengurangi Alkitab. Nah, yang dimaksud dengan mengurangi Alkitab di sini bukan kitab-kitab tertentu itu lalu kita robek, kita buang, bukan. Yang dimaksud dengan pengurangan sola scriptura ini adalah banyak bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab tidak pernah dikhotbahkan, tidak pernah diajarkan,
yang dikhotbahkan ya itu saja, dari tahun ke tahun muter-muter itu saja. Ya, bagi saya saudara, ini adalah pelanggaran sola scriptura, karena prinsip sola scriptura adalah hanya Alkitab yang dikhotbahkan, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Apa yang ada di dalam 66 kitab itulah yang harus kita khotbahkan. Ya, jemaat suka atau tidak suka, sulit atau gampang, tugas gereja, tugas hamba Tuhan harus mengkhotbahkan dan mengajarkan 66 kitab ini kepada jemaat dengan seutuh-utuhnya. Bukan comot sini, comot sana, comot sini, comot sana, terus muter-muter yang dikhotbahkan itu saja, ya. Berarti ini adalah prinsip pertama yang harus kita ingat baik-baik. Firman yang sejati itu selalu berprinsip kepada sola scriptura, ya. Nah, gereja yang sejati memiliki tanda, dia memberitakan firman yang sejati. Maksudnya apa? Setelah prinsip sola scriptura, ada prinsip kedua, yaitu saya sebut sebagai prinsip apostolik, ya, dari kata apostol, kerasulan. Artinya begini saudara, apa yang dikhotbahkan di dalam gereja tersebut bukan saja harus memiliki dan berasal dari sola scriptura, tetapi itu juga adalah prinsip ajaran para rasul, ajaran yang diajarkan oleh berdasarkan para rasul, ya. Bapak Gereja Tertullian mengatakan, yang disebut dengan gereja yang sejati adalah gereja yang setia atau gereja yang terikat kepada apa yang telah mereka terima dari para rasul, ya. Jadi ini berbicara tentang prinsip apostolik. Apa yang gereja ajarkan, apa yang hamba Tuhan ajarkan, itu ada sesuatu yang telah diterima dari mereka, dari para rasul, ya. Tentunya nanti ini berhubungan dengan sola scriptura lagi. Apa yang diajarkan oleh para rasul itu nantinya akan dituliskan menjadi Alkitab bagi kita 66 kitab ini, ya. Nah, Edmund Clowney saudara di dalam bukunya The Church, gereja, juga mengatakan hal yang sama. Kerasulan dari sebuah gereja itu berarti bahwa gereja tersebut itu dibangun atau didirikan di atas fondasi Injil yang bersifat kerasulan, ya. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan para murid-muridnya yang nantinya dituliskan menjadi Alkitab, itulah yang diberitakan, itulah yang diajarkan di dalam gereja. Jadi bukan satu tradisi ciptaan manusia atau tradisi dari kitab-kitab yang non-canonical, ya. Nah, prinsip ketiga saudara, yang disebut dengan firman yang sejati itu harus berpatokan kepada prinsip regula fidei. Regula itu regulation, aturan, fide itu iman. Jadi regula fide itu rule of faith. Nah, rule of faith ini apa saudara? Saya berikan definisi dari teolog F.F. Bruce, ya. Yang disebut dengan rule of faith itu adalah summary daripada tradisi kerasulan yang disebut dengan rule of faith. Jadi rule of faith itu adalah satu summary, satu ringkasan, satu hal yang diterima oleh gereja mula-mula sebagai tradisi kerasulan, dan inilah yang menjadi norma di dalam gereja, menjadi standar di mana segala sesuatu itu dinilai berdasarkan apostolic tradition ini, yaitu rule of faith ini. Dengan kata lain, ini semacam satu pakem begitu loh. Alkitab ini harus dimengerti seperti apa. Misal ya saudara, misal siapa Yesus Kristus itu? Nah, di dalam rule of faith kita percaya dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia memiliki dua natur ketika inkarnasi, natur ilahi 100% dan ditambahkan natur manusiawi 100%. Itu Kristus. Nah, itulah yang disebut dengan rule of faith. Kita mengenal Kristus itu seperti itu. Sehingga tidak boleh gereja itu mentafsir-tafsirkan Kristus semau-maunya sendiri. Oh, saya tidak suka ini, saya mau tafsirkan sendiri. Tidak boleh. Ketika gereja itu melenceng, gereja menyimpang, mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan rule of faith, nah itulah yang akan menjerumuskan gereja tersebut kepada kesesatan, ya. Jadi ini semacam satu rel bagaimana
firman Allah itu harus diberitakan, baik tentang Kristus, tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang macam-macam semua. Itu semua diatur atau dipegang berdasarkan rule of faith, ya. Nah, F.F. Bruce kembali mengatakan, kadang-kadang rule of faith ini dibedakan dari Alkitab di dalam arti itu dikenali sebagai tafsiran dari kitab suci. Tetapi pada saat yang lain, kesempatan yang lain, itu ada satu bahan, ya, satu material yang sama dengan kitab suci itu, di dalam arti itu meringkaskan apa yang Alkitab katakan, ya. Jadi inilah saudara prinsip ketiga regula fide, rule of faith. Kadang-kadang itu menjadi satu tafsiran yang dipegang oleh bapak-bapak gereja, kemudian diwariskan kepada gereja dari zaman ke zaman. Tapi pada saat yang sama, rule of faith itu juga bisa berarti satu rangkuman dari apa yang dipercayai oleh gereja sepanjang zaman, ya. Jadi berdasarkan 3 prinsip inilah saudara, kita memahami apa sih yang dimaksud dengan tanda gereja sejati memberitakan firman yang sejati. Nah, dengan 3 kriteria ini. Jadi saya simpulkan seperti ini. Pada waktu Bapak Reformator mengatakan, apa tanda gereja sejati? Harus memberitakan firman. Nah, yang dimaksud dengan pemberitaan firman ini, saudara, bukan sekedar khotbah. Kalau sekedar khotbah, ya semua gereja khotbah, semua hamba Tuhan khotbah. Tapi yang dimaksud dengan tanda yang pertama ini, itu berkaitan erat dengan ajaran suatu gereja. Jadi apakah gereja itu setia kepada sola scriptura, gereja itu setia kepada regula fide, dan gereja itu juga tetap setia kepada apostolic faith, ya, iman apostolik yang diwariskan dari para rasul. Jikalau sebuah gereja itu dengan setia memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar, meskipun ada di tengah-tengah kampung, meskipun jemaatnya kecil, meskipun hamba Tuhannya tidak terkenal, meskipun tidak ada mujizat terjadi di gereja tersebut, meskipun ibadahnya tidak ada band yang gemerlap dan sebagainya, itu tetap gereja yang sejati. Ya, ini prinsipnya, saudara. Jadi kita tidak terjebak lagi kepada fenomena-fenomena yang keliru yang saya sebutkan tadi di atas. Tanda gereja sejati pertama itu berkaitan dengan pemberitaan firman yang benar, yang sejati, yang kembali kepada Alkitab, sola scriptura, ya. Nah, kedua, saudara, sekarang kita lihat para bapak reformator memberikan tanda yang kedua, yaitu adalah sakramen. Sekarang kita akan memfokuskan kepada sakramen, ya. Nah, kita coba definisikan. Kalau firman Tuhan rasanya sudah jelas, ya, tapi sakramen mungkin tidak semua orang memahaminya. Apa itu sakramen, saudara? Kenapa kok sakramen ini jadi tanda kedua bagi gereja yang sejati? Saudara, ada beberapa, ya, ada bermacam-macam definisi tentang sakramen. Ya, kira-kira kurang lebih ya sama. Tetapi salah satu definisi yang terkenal yang diberikan oleh Bapak Gereja Agustinus yang sering dikutip, itu Agustinus memberikan definisi yang sangat singkat tapi langsung mengena esensinya, saudara. Sakramen itu adalah visible sign of the invisible grace. Sakramen itu adalah tanda yang kelihatan. Ya, sign kan tanda, visible kelihatan, tanda yang kelihatan. Ya, berarti bisa dilihat oleh mata, betul, saudara. Tanda yang kelihatan dari anugerah Allah yang tidak kelihatan. Nah, anugerah Allah kan tidak bisa kelihatan. Nah, itu diwakilkan, disimbolkan dengan satu tanda yang bisa terlihat, yaitu itulah sakramen, ya. Nah, Westminster Confession sendiri, salah satu pengakuan iman penting di dalam teologi reform bab ke-27, poin pertama mengatakan, saudara, sakramen itu adalah tanda kudus dan materai dari perjanjian anugerah Allah yang secara langsung diperintahkan oleh Allah untuk mewakili Kristus, ya, mewakilkan Kristus dan segala berkat-berkatnya, dan untuk meneguhkan iman kita di dalam Dia, dan untuk membedakan secara kelihatan, yaitu mereka yang menjadi anggota gereja atau umat gereja dengan dunia. Jadi sakramen itu kira-kira fungsinya itu, ya. Dan juga
untuk mengikat mereka kepada pelayanan kepada Allah di dalam Kristus sesuai firman-Nya. Saudara, yang penting yang saya garis bawahi ini, saudara, di dalam pandangan teologi reform memberikan definisi sakramen itu apa? Sakramen itu adalah sign and seal, materai, tanda dan materai. Sign adalah tanda, seal materai. Jadi apa sebetulnya sakramen itu tanda dan materai? Ya, karena ini fungsi daripada sakramen itu adalah tanda dan materai yang diberikan oleh Allah kepada gerejanya. Sama juga saudara, di dalam Heidelberg Catechism, pertanyaan nomor 66, apa itu sakramen? Sakramen adalah visible holy sign and seal, ya, yang ditunjuk oleh Allah untuk tujuan ini dan seterusnya. Jadi saya harap kita mulai sekarang mengingat-ingat di dalam pikiran kita, sakramen itu apa? Sakramen itu adalah sign and seal, tanda dan materai. Ini diulang-ulang terus di dalam pengakuan iman reform. Nah, nanti akan saya jelaskan sebentar lagi apa itu sakramen sebagai sign and seal, ya. Ini juga muncul kalau saudara membaca di dalam Belgic Confession artikel 33, juga ngomong sama, sakramen itu adalah tanda dan materai yang diberikan Allah kepada gerejanya atau kepada umatnya. Nah, sekarang kita akan coba ya menggali lebih dalam apa sih sebetulnya maksud sakramen itu sebagai tanda dan materai. Saudara, sebenarnya istilah ini tidak asing di telinga kita ya. Setiap hari kita tuh melihat tanda. Saudara naik mobil di jalanan, itu tandanya itu macam-macam, rambu lalu lintas itu tanda, lampu merah, stop merah, hijau jalan itu juga tanda, zebra cross yang ada di jalanan aspal kita itu juga tanda. Hidup kita ini sebenarnya dipenuhi dengan tanda. Nah, materai seal juga sama. Saudara transaksi, saudara membuat perjanjian apapun ada materainya, ya. Nah, inilah sakramen, saudara. Apa implikasinya, manfaatnya, atau prakteknya bagi gereja Tuhan dan bagi kita? Jadi sakramen itu adalah tanda dan materai dari sebuah perjanjian anugerah Allah kepada umatnya. Ya, ketika kita mengadakan sebuah perjanjian apapun, termasuk pernikahan kita, saudara, nanti akan saya berikan satu contoh. Saudara, kontrak rumah, kontrak perjanjian kerja dan sebagainya, itu kan perjanjian, selalu ada tanda dan materainya. Nah, ketika Allah membuat perjanjian dengan umatnya, bangsa Israel, PL dan gereja dalam PB, Tuhan juga memberikan tanda kepada kita. Di dalam PL tandanya itu adalah sunat, ya, dan Passover, Paskah. Nah, nanti di dalam PB, sign and seal ini akan digantikan menjadi baptisan dan perjamuan kudus. Nah, ini yang pertama yang saudara harus ingat. Tapi hal kedua yang saudara perlu ingat juga adalah sakramen ini bukan anugerah Allah itu sendiri, saudara. Jadi jangan berpikir sakramen itu menyelamatkan kita. Enggak, saudara. Ini cuma tanda gitu loh. Ya, ini cuma tandanya. Ini cuma materainya. Tapi sakramen itu tidak menyelamatkan siapapun. Jadi jangan berpikir kalau orang sudah dibaptis dia pasti selamat. Jangan, saudara. Jangan berpikir kalau saya sudah ikut perjamuan kudus, saya pasti masuk surga. Enggak. Itu cuma tanda. Maka di dalam pengertian sign atau tanda ini, sakramen itu selalu menunjuk kepada realitas apa yang diwakilkan di dalam tanda tersebut. Betul kan? Tanda itu ya tanda, saudara. Itu bukan realitasnya. Tanda itu selalu menunjuk dari apa yang diwakilkan di dalam tanda tersebut, realitas tersebut. Misalkan saudara berpergian keluar kota, ke Jakarta naik mobil, sudah melihat tanda, oh Jakarta masih 500 km lagi. Nah, itu tanda, saudara, untuk mewakili realitas. Oh, Jakarta masih jauh ini. Saudara terus berjalan, muncul lagi Jakarta tinggal 100 km lagi. Ini tanda yang mewakili realitas, berarti semakin mendekat, ya. Nah, ini
kira-kira fungsi tanda. Nah, fungsi seal atau materai itu menunjukkan kepada apa? Ini menunjuk kepada keabsahan realitas tersebut dan konfirmasi dari satu kepemilikan atau ownership. Ya, jadi ketika saudara sudah sampai kepada Jakarta, saudara tidak lagi melihat tanda itu karena saudara sudah sampai di Jakarta. Tidak ada Jakarta 0 kilometer lah, buat apa? Karena saudara sudah tiba di realitasnya. Ya, itu menjadi satu materai, menjadi satu seal keabsahan. Saya sudah sampai di Jakarta dan seterusnya. Nah, ini sedikit penjelasan ya untuk kita memahami tentang maksud sakramen sebagai sign and seal, tanda dan materai. Jadi sekarang saudara, bagaimana tanda ini, sakramen ini diwujudkan, diaplikasikan di dalam kehidupan kita bergereja. Ya, di dalam iman kekristenan kita mengenal dua sakramen, sign and seal, baptisan dan perjamuan kudus yang sering dilakukan di dalam gereja. Banyak orang dibaptis, banyak orang menerima perjamuan kudus, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara, seorang teolog yang bernama Scott Clark ya, memberikan satu kalimat yang menarik. Perhatikan saudara, sakramen adalah tanda-tanda bagi semuanya yang menerima. Tetapi itu hanya menjadi materai bagi orang pilihan Allah. Ya, saya ulangi saudara, ini kalimat yang menarik. Sakramen adalah tanda bagi semua orang yang menerimanya, entah baptisan atau perjamuan kudus. Tetapi sakramen itu hanya menjadi materai, menjadi keabsahan realitas itu hanya bagi orang pilihan Allah. Artinya bagi orang yang sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan, sungguh-sungguh sudah bertobat, sungguh-sungguh lahir baru. Ya. Maka saudara lihat, orang yang tidak beriman, yang ikut-ikutan hanya di dalam gereja, dia bisa saja saudara menerima tanda sakramen. Dia bisa dibaptis, dia bisa ikut perjamuan kudus, tapi ingat, tanda itu tidak pernah menjadi materai di dalam dirinya. Kenapa? Ya karena dia bukan orang yang sudah lahir baru. Tadi di depan saya mengingatkan saudara, sakramen ini sama sekali tidak menyelamatkan kita. Saudara mau dibaptis di sungai Yordan, dicelup-celup 7 kali, kalau saudara tidak beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, saudara tetap orang binasa saudara. Saudara ikut perjamuan kudus sepanjang hidupmu mungkin ratusan kali, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, kita orang yang binasa saudara. Sakramen tidak pernah menyelamatkan. Maka bagi orang-orang seperti ini, kita itu hanya menerima tandanya tok. Tapi sakramen itu tidak pernah jadi seal, tidak pernah absah. Kita tidak pernah menjadi owner, ya tidak pernah dimiliki oleh Allah di dalam hidup kita. Allah itu tidak pernah menjadi ownership, menjadi owner bagi hidup kita. Karena sakramen itu tidak pernah menjadi materai di dalam hidup kita. Tapi bagi orang percaya, sakramen ini adalah sign and seal, tanda sekaligus materai. Saya kasihkan satu analogi ya, yang saya baca di satu buku yang menarik untuk supaya kita mengerti membedakan sign and seal ini apa sih bedanya. Saudara perhatikan pada waktu kita menikah, kita itu selalu di dalam upacara pernikahan ada namanya tukar cincin ya. Yang cincin laki-laki masukkan jari perempuan, yang cincin perempuan masukkan jari laki-laki. Itu ada sign and seal saudara. Tanda cincin itu bahwa sekarang saya milikmu dan kamu milik saya. Sekaligus itu menjadi semacam satu materai yang mengikat di antara laki-laki dan wanita itu. Oke ya. Tapi ini adalah sign and seal. Sekarang cincin ini saudara, suatu saat dipakai atau hilang ya, lalu temukan orang, dipakai oleh orang lain. Nah, di cincin itu kan ada nama suami atau istri kita saudara. Dipakai oleh orang lain yang lain melihat, loh kamu pakai cincin. Itu sign, saudara. Tapi cincin itu tidak pernah menjadi materai bagi dia. Ya karena dia bukan istri saya atau dia bukan suami saya. Betul kan? Dia bisa pakai cincin itu di jari tangannya sebagai tanda saja, seolah-olah dia sudah menikah. Tapi cincin itu tidak pernah menjadi seal di dalam dirinya, karena dia bukan siapa-siapanya saya. Nah ini satu analogi untuk membedakan ya, sign and seal
bagi orang yang belum percaya, dan bagi orang yang sudah di dalam Tuhan. Jadi kalimatnya Scott Clark ini menarik, saudara. Sakramen bagi orang yang belum percaya atau bagi siapapun dia bisa menjadi tanda, tapi dia hanya bisa menjadi materai bagi orang-orang pilihan Allah. Ya, nah saudara, saya akan mengakhiri dengan sedikit penjelasan mengapa di dalam pemikiran Protestanisme itu kita hanya mengenal 2 sakramen, bukan 7 seperti di dalam gereja Roma Katolik. Ya, di dalam gereja Roma Katolik selain baptisan dan perjamuan kudus, ada 5 hal yang dianggap sakramen. Nah, saya tidak menjelaskan 5 hal lain itu, tapi saya ingin menjawab mengapa kita hanya mengakui ada 2 sakramen saja. Pertama, yang disebut sakramen itu harus diperintahkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Jadi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu ya memang cuma 2, baptiskan mereka, ya. Lalu ketika perjamuan kudus, lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Nah, mengenai pernikahan, mengenai pengurapan minyak, kemudian peneguhan, ordination dan sebagainya, itu tidak ada perintah langsung dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita tidak menerima dan tidak mengakui itu sebagai satu sakramen. Kedua, di dalam sakramen, seperti definisi tadi adalah sign, ya harus ada tandanya yang mengikuti di dalam perintah tersebut. Perintah baptisan itu tandanya adalah air, dan perintah perjamuan kudus itu tandanya adalah roti dan anggur. Jadi ada tanda yang mewakili di dalam sakramen tersebut. Ya, ini kedua alasannya. Ketiga, yang disebut sakramen itu selalu berkaitan dengan keselamatan, saudara. Dengan iman, dengan pertobatan, dengan karya Kristus. Jadi baptisan itu berkaitan dengan keselamatan, dalam arti itu tanda keselamatan, tanda pertobatan. Demikian juga perjamuan kudus itu mengingat akan karya Kristus bagi gerejanya. Ya. Alasan keempat, sakramen itu harus merupakan penggenapan dari bayang-bayang di dalam PL, yaitu sunat dan Paskah yang tadi saya katakan. Jadi sebenarnya tanda perjanjian Allah dengan umatnya itu sudah ada sejak di PL, saudara. Meskipun namanya bukan sakramen, tapi ya sebetulnya itu sama dengan sakramen fungsinya, yaitu sunat dan Passover, Paskah. Nah, ini digantikan nanti di dalam PB setelah Kristus mati dengan baptisan dan perjamuan kudus. Jadi sakramen ini bukan sesuatu yang muncul mendadak dalam PB, ujuk-ujuk Tuhan Yesus perintahkan. Ini adalah satu benang merah sejak di dalam PL, saudara. Nah, ini digantikan, ya. Jadi sakramen itu baptisan dan perjamuan kudus menggantikan sakramen dalam PL, sunat dan Paskah. Alasan berikutnya, mengapa hanya ada 2 sakramen? Karena memang di dalam gereja mula-mula, saudara, dan ajaran bapak-bapak gereja mula-mula itu hanya mengenal 2 sakramen saja. Bukan 5, bukan 4, bukan 7. Cuma 2. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana 7 sakramen ini muncul? Lalu ada di dalam gereja Roma Katolik. Ya, dari literatur penelitian yang saya baca, ini muncul sejak abad pertengahan, medieval ages. Jadi gereja selama ribuan tahun itu sakramennya cuma mengenal 2, tapi tiba-tiba di dalam abad pertengahan itu mulai tahun 500 sampai sebelum reformasi. Jadi kira-kira ada jenjang waktu 1000 tahun lebih, itu abad pertengahan. Di situ muncul para teolog-teolog, ya, pemikir-pemikir yang memikirkan tentang sakramen. Salah satu pemikiran tentang sakramen yang terkenal itu dari seorang teolog yang bernama Peter Lombard. Nah, ini hidupnya tahun 1096 sampai 1160. Ini abad pertengahan, ya. Nah, saudara, Peter Lombard itu menuliskan buku Sentences, dan dia mengatakan dan mengajarkan bahwa sebenarnya di dalam Alkitab itu ada 7 sakramen, bukan 2. Nah, kemudian ajaran atau pemikiran dari Peter Lombard ini diteguhkan di dalam Konsili Florence 1439, kemudian diteguhkan kembali dalam Konsili Trent 1545, dan kemudian melalui 2 konsili ini pemikiran Peter Lombard tentang 7 sakramen diadopsi dan diterima menjadi pandangan resmi Gereja Roma Katolik hingga hari ini.
Ya, jadi ini singkatnya ya saudara, singkatnya sejarah dari mana asalnya 7 sakramen itu muncul ya. Nah, saudara, hari ini kita berhenti sampai di sini. Kita telah membahas tentang 2 tanda gereja sejati, yaitu adalah firman dan sakramen. Ya, nanti minggu depan saya akan rencana khusus membahas tentang sakramen ini dengan lebih dalam lagi. Apa itu sakramen baptisan? Apa itu sakramen perjamuan kudus? Oke ya, saya sampai di sini berhenti.